Ayo bayar utangnya, Pak. Kalau enggak gerobak Bapak saya hancurin. Pak, Bapak udah seminggu ya telat. Kalau Bapak nggak bayar juga, saya akan naikkan 3 kali lipat. Oh, Bapak, saya belum bisa bayar. Gimana sih? Erik ngapain lagi hutang ke nasabah aku? Taslim! Lah, bukannya orang itu yang jabret aku kemarin? Ngajar. Ternyata si Erik selama ini dia kerja sama pencopet itu. Erik! Sartika? Saya? Gila ya kamu? Kenapa kamu nagih-nagih nasabahku? Kamu hianatin aku ya selama ini? Sayang, aku bisa jelasin ini, sayang. Aku udah dengar semuanya. Bener ya kamu tuh keterlaluan. Selama ini kamu tuh nipu aku ya? Hah? Oke, aku ngaku. Aku cuma manfaatin kamu. Itu Bu Sartika kan? Ini bisa jadi kesempatan gue buat deketin rentenir sukses itu. Selama ini aku tuh sayang sama kamu, aku percaya sama kamu. Tapi kamu bener-bener hianatin aku. Ayo cabut. Erik! 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 Erik tunggu, Erik! 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 Erik tunggu! Erik! Erik! Erik, aku sumpahin kamu kecelakaan terus kamu mati! Maaf Bu Sarti, saya benar-benar gak ada uang Bu. Saya janji, seutang saya bayar besok ya. Suami saya gajian Bu. Saya benar-benar gak ada uang Bu. Jangan bohong deh kamu! Ampun Bu! Sini kamu. Itu bikin aku kesel. Sekarang kamu harus bayar. Kalau nggak bayar, aku bakal pecahin kepala kamu. Tolong! Sini, tolong! Emang keterlaluan Bu Santi. Ini nggak bisa dibiarin Pak. Iya, saya juga kemarin diancam tahu. Iya, saya juga Pak. Ayo ke sana Pak. Ayo. Bukan Bu. Lepasin! Lepasin saya! Lepasin! Bu Sartika udah keterlaluan. Ayo Bu, ikut kami ke kantor polisi Bu. Ayo bawa. Enggak! Saya nggak mau ke kantor polisi! Pak, jangan bawa saya ke kantor polisi, Pak! Saya mohon! Pak, Ayo ikut Bu. Enggak! Pak, saya mohon, Pak! Saya takut di penjara! Pak, tolong maafin saya, Bu! Maafin saya, Bu! Maafin saya! Kenapa aku harus mengalami semua ini? Setelah berbagai masalah menimpa saya memutuskan untuk berhenti jadi rentenir. Tapi tiba-tiba datang godaan yang membuat keputusan saya goyah, Mbak. Ya, Bu. Iya, Bu, saya mau pinjam uang. Maaf, Bu. Sekarang saya udah nggak minjemin uang, udah nggak jadi rentenir lagi.
Ya, giliran saya mau pinjam uang, ibu udah nggak jadi rentenir lagi. Tolong dong Bu, kali ini aja. Saya kan buat beli dagangan. Dagangan saya sekarang banyak peminatnya Bu. Nanti saya balikin 3 kali lipat. Waduh, lumayan juga ya dibalikin 3 kali lipat. Tapi kan aku udah niat gak mau jadi rentenir lagi. Gimana Bu? Saya pinjamnya cuma 30 juta kok. Hah? 30 juta? Ya ampun, aku kok jadi bingung gini sih? Kalau aku gak pinjemin, sayang juga. Ya udah deh, kalau Bu Sartika nggak mau minjemin ke saya pinjam sama orang lain ya. Bu, saya akan pinjemin 30 juta, tapi itu beneran Ibu mau ngembaliinnya 3 kali lipat? Ya bener sih, masa bohong? Kan Bu Sartika tahu mas saya. Tapi Ibu kapan balikinnya? Paling telat juga 1 minggu. Yaudah kalau gitu saya pinjemin ya. Minta nomor rekeningnya aja, Bu. Nih, nanti Ibu tulis aja. Ini Bu. Ya. Saya transfer ya. Ya, ini Bu buktinya ya. Oh yaudah. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Saya pamit dulu. Bu Yuni. Bu. Bu Yuni. Bu. Bu Sartika? Bu Tia. Bu Yuni kemana ya? Dari tadi saya ketok-ketok, tapi kok nggak ada? Bu Yuni udah pindah 2 hari yang lalu, Bu. Pindah? Iya, Bu. Pindah kemana? Saya nggak tahu, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, Bu. Ya Allah. Pindah. Jangan-jangan saya kena tipu lagi. Ya Allah, nggak mungkin. Lagi-lagi saya mendapat cobaan karena perbuatan dosa yang saya lakukan, Mbak. Sejak kejadian itu, saya harus benar-benar bertobat. Tobat bukan hanya diniatkan, tapi harus diwujudkan dengan tindakan. Benar-benar menyesal, aku ingin tobat ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba. Hamba benar-benar menyesal ya Allah. Akhirnya saya pun sadar, Mbak. Kehidupan mewah yang saya dapatkan dari cara yang gak halal membawa sengsara dalam hidup saya. Saya senang, Mbak. Akhirnya Mbak bisa menyadari semuanya dengan besar hati. Iya, Mbak. Tapi setelah itu, saya juga jadi sadar kalau ternyata jalan menuju tobat itu gak pernah mulus. Ada aja cobaan yang menimpa saya. Kenapa, Mbak? Cobaan apa yang Mbak dapatkan saat proses tobat itu? Astagfirullahaladzim. Damar. Astagfirullahaladzim. Damar. Damar, kamu kenapa, nak? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Damar, kamu kenapa, nak? Damar. Sabar ya, Mbak. Saya tahu Mbak pasti sedih banget mengingat malam itu. Saya takut banget, Mbak, malam itu. Semua orang sudah meninggalkan saya, Mbak.
hanya tersisa anak yang saya punya. Saya nggak sanggup menjalani hidup ini kalau dia juga pergi ninggalin saya. Duh, Mbak nangis terus. Gak apa-apa ya, kita berhenti dulu. Kita break dulu ya, Mbak ya. Gak apa-apa kok, Mbak. Saya masih kuat buat cerita. Gak apa-apa, Mbak. Masih berat banget buat kamu. Saya segera meminta pertolongan tetangga dan membawa anak saya ke rumah sakit, Mbak. Lalu bagaimana pada saat itu dengan keadaan anak Mbak? Damar, maafin ibu ya sayang. Karena ibu, kamu jadi seperti ini. Damar. Damar, maafin ibu ya, Nak. Damar, sayang maafin ibu ya, Nak. Ibu udah terlalu egois, mikirkan kepentingan ibu sendiri. Ibu gak pernah mikirin kamu, maafin ibu ya, Nak. Ya Bu, gak apa-apa. Damar. Maafin Bapak ya, Nak. Harusnya Bapak lebih bisa banyak menjaga dan memperhatikan kamu. Mas, aku juga minta maaf ya Mas sama kamu, Mas. Selama ini banyak salah sama kamu. Dan aku janji Mas, aku akan ninggalin pekerjaan aku sebagai rentenir. Dan aku gak akan selingkuh lagi, aku gak akan hianatin kamu lagi, Mas. Maafin aku. Ya, iya Bu. Bapak sudah ikhlas kok. Bapak sudah maafkan Ibu jauh sebelum Ibu minta maaf. Maafin Damar juga ya Pak. Bu, aku udah bikin kalian khawatir. Aku janji bakal jadi anak yang baik. Makanya Bapak sama Ibu jangan pisah ya. Bapak dan Ibu akan selalu ada untuk Damar. Kita akan selalu bersama untuk selamanya. Saya senang Mbak mendengar anak Mbak sudah sehat kembali dan Mbak rujuk dengan suami. Pasti kehidupan Mbak bahagia seperti sedia kala. Loh kenapa Mbak? Kok sedih? Karena ternyata hidup baru bahagia itu hanya sebentar saya rasakan, Mbak. Aduh, kenapa ya? Kok sakit banget? Tiba-tiba aja saya merasakan sakit yang begitu terasa di bagian kemaluan saya, Mbak. Saya seperti ditunjukkan oleh Tuhan balasan atas perbuatan dosa saya, Mbak. Maaf Bu Sarti, saya benar-benar gak ada uang Bu.
Ajar! Minta maaf enggak sama Ibu Sartika? Bu, maafin saya, Bu. Saya gak bermaksud kasar sama Ibu, Bu. Saya pasti akan lunasin hutangnya sama bunganya, Bu. Ya udah, tapi kamu janji ya. Aku nggak mau ya. Kamu harus bayar sesuai perjanjian dong. Awas ya. Kalau saya minggu depan kesini lagi, kamu belum bisa bayar, saya hancurin nih gerobak. Tolong! Pak minta tolong Pak. Pak, asal aja Pak. Saya nyaris pingsan. Dan di saat saya seperti itu, tidak ada satupun orang yang bersedia menolong saya, Mbak. Sakit sekali ya Allah. Mungkin itu sebuah karma bagi saya. Karena telah berbuat zalim kepada yang lain. Kamu yang nyebrang gak lihat-lihat. Motor saya jadi jatuh tuh, rusak. Barang-barang saya juga hancur. Pak, saya minta maaf ya Pak ya. Minta maaf. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ganti rugi sekarang. Ya Allah, gimana cara ganti rugi? Tapi Pak, saya nggak punya uang Pak. Coba sini lihat dompetnya. Tapi Pak jangan Pak. Pak jangan Pak, ya Allah Pak. Pak, ini uang saya buat berobat Pak. Apaan muka segar gini? Ngomongnya sakit. Tapi saya benar-benar sakit Pak. Oh, sorry. Ya Allah. Pak, ya Allah. Pak, itu uang saya Pak. Ya Allah. Bu, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin yang akan saya sampaikan ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Saya harap Bapak dan Ibu bisa berbesar hati untuk menerima ini. Dari hasil pemeriksaan, Ibu Sartika dinyatakan mengidap kanker serviks stadium 3. Sabar ya, Bu. Sabar. Mungkin ini cara Allah untuk menunjukkan kasih sayangnya sama kamu. Dan semoga sakit yang kamu alami bisa menjadi pelebur dosa kamu. Sekarang banyak-banyak istighfar, Bu. Mohon ampun sama Allah, ya. Lalu bagaimana kondisi Mbak sekarang? Alhamdulillah sudah membaik Mbak. Saya masih harus menjalani serangkaian proses kemo dan radiasi. Tapi saya yakin saya bisa kembali sehat. Iya Mbak, saya juga yakin Mbak pasti bisa kembali sehat. Terima kasih Mbak. Saya tahu cobaan hidup saya ini gak mudah. Tapi setelah bertaubat, saya mulai mempelajari kembali makna rezeki, keikhlasan, dan keberkahan dalam hidup saya. Saya sadar uang bukan segalanya jika tidak membawa ketenangan dan keselamatan untuk keluarga saya. Saya senang mendengarnya Mbak. Lalu kegiatan apa yang Mbak lakukan sekarang? Sejak saya tak lagi menjadi rentenir, saya dan suami buka warung, Mbak. Saya tahu jalan hidup yang saya pilih sekarang gak mudah, tapi setidaknya saya sadar kalau uang gak bisa membuat kita bahagia. Karena hanya keluarga yang membuat saya bahagia. Saya senang melihat Mbak Sartika akhirnya bisa melalui semua godaan dan cobaan dalam hidup, hingga akhirnya menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Saya doakan ya Mbak,
supaya Mbak sehat terus dan bisa menjalani hidup yang bahagia dengan suami dan anaknya. Amin. Terima kasih, Mbak. Terkadang kita sebagai manusia begitu mudah tenggelam dalam godaan kenikmatan duniawi, sampai kita lupa akan kehidupan abadi yang menanti kita di akhirat nanti. Walau begitu, Mbak Sartika tetap berhasil melewati semua godaan dan tetap tegar menjalani semua cobaan dalam hidupnya untuk kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang seorang istri, tentang seorang ibu yang menemukan makna kehidupan kembali setelah sempat tersesat dalam kemaksiatan. Sampai jumpa lagi dalam episode berikutnya dengan kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.